Terciduk, para bandot pemuja daun muda, ada nama Johan Budi dan Bambang Pacul yang ketahuan beri gift ke member JKT48. What? Beneran nih? Hehehe. Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa, Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh, iya. Loh, saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di kotoran, Pak, punya sisi gelap. Mungkin ketika kita berkuasa tidak ada yang berani mengusik-usik itu. Saya alhamdulillah oleh Allah SWT diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak, Pak. Anggota Komisi 3 DPR Johan Budi mengundang perhatian publik setelah foto yang menunjukkan nama dirinya dan Bambang Pacul muncul di Instagram Story seorang member JKT48 bernama Grisela Adalia. Dalam sebuah foto yang beredar di media sosial, salah satu member JKT48 bernama Grisela Adalia memberi ucapan terima kasih atas gift yang diberikan. Menurut informasi, Bambang Pacul merupakan Ketua Komisi 3 DPR yang memiliki nama lengkap Bambang Wuryanto. Johan Budi membantah pernah memberikan gift seperti itu. Johan Budi berpendapat pemberian gift itu diduga hanya dari orang iseng terhadap Johan dan Bambang Pacul, dampak dari pemberitaan rapat Komisi 3 dengan Mahfud MD. Johan Budi mengatakan, padahal dalam rapat tersebut menurutnya jelas dan terang mendukung upaya Mahfud MD untuk membongkar skandal 349 triliun rupiah agar terang dan segera disampaikan ke penegak hukum. Sebagai anggota DPR, Johan Budi dan seluruh anggota DPR lainnya seharusnya memegang teguh integritas dan moralitas, serta bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka buat dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, bukan malah seperti ini. Ini kalau beneran terjadi, ya nggak masalah soal giftnya dan ngefan ke member JKT48 bernama Grisela Adalia. Itu hak setiap orang. Tapi mereka berdua kan kebetulan pejabat publik nih, anggota DPR. Apa kata dunia jika mengetahui ada aki-aki, ada om-om ngasih hadiah ke gadis remaja? Jangan-jangan demen daun muda nih para aki-aki ini. Hehehe. Ambisi tidak selalu memiliki konotasi yang negatif. Ambisi dalam diri seseorang merupakan sebuah impuls yang menjadi stimulus seseorang mewujudkan mimpi. Gairah meraih mimpi sangat dipengaruhi oleh seberapa besar ambisi yang dimiliki seseorang. Namun, ada kalanya kita terjebak dalam mempersepsikan seolah ambisius itu bersifat negatif. Seperti halnya politik yang mengalami persekusi makna, di mana banyak yang menarasikan bahwa politik itu jahat. Sebagai terminologi, seharusnya ambisi dan politik berada pada ranah yang netral. Adanya pandangan yang menjadikan sebuah suatu yang bersifat positif dan negatif, bergantung pada apa, siapa, dan bagaimana kecenderungan subjektivitas orang dimaksud menerapkannya. Seperti yang terjadi pada Bambang Pacul dan Johan Budi. Mereka dengan tegas menyuarakan nyinyiran pada para pejabat pemerintah, menyudutkan pihak-pihak yang berseberangan dengannya, yang seolah-olah dirinya paling benar. Tapi kenyataannya di lapangan tidak demikian. Meskipun Bambang Pacul dan Johan Budi membantah memberikan gift, tapi fakta di lapangan tidak demikian. Sudah jelas dan gamblang, ada nama Bambang Pacul dan Johan Budi di gift tersebut. Tapi ya begitulah, masalah yang kita hadapi sekarang adalah semakin ngawurnya para anggota-anggota dewan ini dalam bertindak. Apa yang mereka lontarkan dan kerjakan seakan bertolak belakang 180 derajat dengan perilaku mereka yang jelas-jelas jauh dari kemauan rakyat. Bukan hanya bertolak belakang, tapi perilaku mereka juga mulai melukai rakyat Indonesia yang memilih mereka. Apa mereka sadar akan apa yang mereka lakukan? Mungkin mereka sadar, tapi nafsu mereka untuk menikmati daun muda sudah sampai ubun-ubun dan lebih besar daripada nalar mereka untuk membangun negeri ini. Kami tidak memilih wakil rakyat hanya untuk bermain-main dengan hal yang merugikan bangsa dan negara ini. Kami memilih wakil rakyat yang akan mendukung semua kebijakan pemerintah yang pro rakyat, bukan menggoda daun muda yang tidak jelas.
Buktikan dengan kerja nyata untuk rakyat, bukan hanya mementingkan nafsu belakang. Lantas, bagaimana menurut Anda? Jilat tangan Bahar, pegawai Afsek langsung dipecat. Radikalisme di bandara sangat bahaya. Ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Seorang preman yang baru keluar dari penjara dan sekarang memakai sorban gitu ya, dan dielulukan pendukungnya seolah-olah pendakwah agama hebat, dia keturunan Habib katanya, tapi saya tidak peduli keturunan apapun, keturunan siapapun. Sekarang dia dengan arogan. Petugas bandara yang jilat-jilat tangan Bahar akhirnya dipecat. Ada 3 orang dari pengamanan aviasi yang divideokan menjilat-jilat tangan Bahar yang merupakan tokoh radikal yang pernah menjadi terdakwa kasus penganiayaan anak di bawah usia. Kita melihat bagaimana tindakan yang tidak profesional ini menjadi sebuah tindakan yang harus diberikan sanksi dan hukuman yang paling berat. Tapi karena ini tidak melanggar hukum, maka hukuman yang paling berat adalah hukuman sosial dan hukuman pemecatan. Kenapa mereka dipecat? Biasanya, orang-orang mempertanyakan hal ini dan wajar saja karena kenapa harus dipecat padahal cuma jilat-jilat doang. Tapi saya kira ini bicara tentang etika dan peperangan terhadap radikalisme yang terjadi. Radikalisme di Indonesia sangat tinggi dan meresahkan, bahkan karena radikalisme, Piala Dunia U20 berhasil digagalkan oleh mereka. Gara-gara timnas Israel yang akan datang ke Indonesia dan ditolak oleh kader partai PDIP dan PKS, FIFA pada akhirnya menjadikan itu salah satu alasan terkini membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Tentu hubungannya dengan para penjilat tangan Bahar Smith sangatlah erat, yaitu radikalisme yang didewa-dewakan dan dielu-elukan. Petugas security aviasi memberikan pelayanan istimewa kepada Bahar Smith di bandara. Dalam video berdurasi 35 detik tersebut terlihat Bahar baru saja turun dari pesawat dan ada sejumlah petugas yang jilat-jilatin tangan dia yang merupakan terpidana kasus penganiayaan remaja. Setelah itu, 2 atau 3 petugas berseragam langsung mengawal ketat Bahar dari Garbarata alias Jet Bridge atau lorong penghubung antara pintu pesawat dengan bandara. Dan di video yang potongan lainnya, kelihatan banget para petugas itu tunduk-tunduk seperti ketemu sama orang penting saja. Keamanan bandara justru diragukan dengan tindakan para petugas aviasi yang justru mengamankan tokoh radikal. Tapi pada akhirnya ada berita bahwa petugas tersebut dipecat. 3 orang sudah dikeluarkan karena terindikasi dengan radikalisme, yaitu cium-cium dan jilat-jilat tangan Bahar. Dalam bandara sendiri kita seharusnya tahu bahwa radikalisme itu sangatlah menjadi ancaman besar bagi penerbangan. Apalagi peristiwa-peristiwa di mana pesawat dibajak oleh kaum radikal yang sampai pada akhirnya menabrakan dan menghancurkan World Trade Center di Amerika. Kita tahu bahwa penerbangan dan radikalisme itu harus terpisah sejauh-jauhnya. Bahkan bercanda soal bom saja akan membatalkan sebuah penerbangan dan orang yang bercanda itu akan diproses hukum dengan sangat amat berat. Karena yang namanya penerbangan haruslah mengikuti kaidah zero tolerance alias toleransi nol terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ancaman. Kita melihat bagaimana negara ini masih gampang banget digubluk-gublukin sama tokoh-tokoh radikal seperti Anies, Bahar, dan Rizik. Masih banyak kok partai-partai yang terindikasi dengan radikalisme dan pengacauan. Nggak perlu disebut, kalian googling saja pasti dapat kok. Dan pada akhirnya kita harus memahami bahwa perlakuan istimewa kepada Bahar itu justru adalah ancaman bagi penerbangan dan bandara di seluruh Indonesia. Apalagi orang ini pernah ngatain presiden yang merupakan orang yang mendirikan dan membangun bandara banyak di Indonesia dengan sangat amat kasar. Kurang ajar sekali, bukan? Jadi pemecatan ini adalah sebuah hal yang seharusnya lumrah dikerjakan karena bicara tentang keamanan nasional. Dikawal seperti layaknya orang penting dan tangannya dijilat-jilat seperti ketemu sama dewa saja. Kira-kira mereka ini kenapa bisa begitu ya? Karena saya yakin yang namanya radikalisme merupakan sebuah hal yang gampang diterima dan dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan lewat isu agama. Terbukti di Jakarta dengan kemenangan Anies, bukan? Dan setelah ia terpilih, kota Jakarta jadi hancur lebur berantakan. Harusnya orang seperti Bahar dan Abdul Somad harus dilarang untuk melakukan penerbangan karena memang mereka merupakan ancaman bagi penerbangan internasional.
Lihat saja itu, Abdul Somad sampai dideportasi karena dianggap sebagai ancaman bagi negara Singapura. Main-main dengan penerbangan tentu akan mengakibatkan ancaman kepada penumpang yang tak berdosa. Saya berharap kita semua sama-sama bisa memerangi radikalisme dan para pejabat-pejabat penerbangan untuk segera bersih-bersih radikalisme dari negara ini dan tempat kerja yang sangat berisiko khususnya penerbangan. Negara ini harus bebas sebebas-bebasnya dari radikalisme dan pengacauan. Apalagi Bahar pernah mengatakan bahwa dia suruh orang untuk buka celananya Presiden Jokowi. Ini kan sudah kurang ajar banget dan menjadi sebuah ancaman nasional. Masalahnya, Kapolri tidak berani nangkap ya. Petugas itu dipecat dan harus mendapatkan akibat dari tindakannya jilat-jilatin Bahar dan menunjukkan bahwa radikalisme itu ada di bandara. Bagaimana menurut Anda?